Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku Gloria di channel kita FNG Channel. Sebelumnya aku pengen ngucapin turut berduka cita atas kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang benar-benar viral sampai media-media luar negeri juga ikut membahas peristiwa ini. Nah, jadi di video kali ini aku ingin membahas mengenai sejarah dari bagaimana terbentuknya Persebaya dan Arema, dan aku juga pengen membahas mengenai sejarah dari perseteruan Arema dan Persebaya, kayak apa yang menyebabkan mereka itu sering berseteru. Yuk kita bahas sama-sama. Jadi aku pengen mulai dengan sejarah dari bagaimana terbentuknya Persebaya. Persatuan Sepak Bola Surabaya atau yang biasa disingkat Persebaya adalah klub sepak bola profesional Indonesia yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur. Jadi Persebaya itu berdiri di tahun 1927. Jadi di zaman-zaman penjajahan Belanda, pas Persebaya baru terbentuk, namanya masih SIVB, yaitu singkatan dari Surabaya Indonesische Voetbalbond. Sorry kalau ada salah, aku nggak bisa bahasa Belanda. Jadi SIVB ini didirikan oleh M. Pamuji. Jadi SIVB ini dibentuk dengan tujuan untuk menampung pemain-pemain sepak bola pribumi untuk menyaingi klub SVB yang sebelumnya udah terbentuk. Jadi SVB ini berdiri di tahun 1901, jadi kayak 26 tahun sebelum SIVB terbentuk. Kalau SVB ini pemain-pemainnya itu orang-orang Belanda asli yang tinggal di Surabaya. Setelah 3 tahun berdiri, Persebaya atau yang waktu itu namanya masih SIVB ikut dalam suatu kesepakatan besar. Persebaya merupakan salah satu dari 7 klub yang mendirikan PSSI di tahun 1930. Jadi PSSI itu adalah singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, SIVB itu berubah nama di tahun 1943 menjadi Persatuan Sepak Bola Indonesia Surabaya, disingkat Persibaya. Nah, 17 tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1960, Persibaya berubah namanya menjadi Persatuan Sepak Bola Surabaya atau yang disingkat Persebaya sampai sekarang ini. Setelah ganti nama jadi Persebaya, klub ini itu menjadi salah satu klub terbesar di Indonesia selain Persija, terus PSM Makassar, PSMS Medan, dan Persib Bandung. Nah, kemudian di era Liga Indonesia di tahun 90-an, Persebaya berhasil meraih gelar pertama di kompetisi pada musim 1996 sampai 1997. Nah, pendukung-pendukung dari Persebaya ini biasa dipanggil bonek, atau kalau yang perempuan sering dipanggil bonita. Jadi kalau bonita itu sebenarnya kayak singkatan bonek wanita gitu. Nah, bonek sendiri itu merupakan singkatan dari bondo nekat. Dalam bahasa Indonesia, bondo nekat itu artinya modal nekat. Nah, kalau bonek sendiri itu baru lahir kira-kira di tahun 1987-an. Jadi kayak sekitar 60 tahun setelah Persebaya itu berdiri baru muncul kata-kata bonek. Ceritanya itu, jadi Persebaya itu lolos ke final untuk melawan Persija di Stadion Senayan, atau yang sekarang Stadion Senayan disebut Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi kalau ada grup sepak bola yang bertanding di kota lain, biasanya sih supporter-supporternya cukup dukung dari rumah aja, dari kota asalnya gitu. Jadi jarang banget kalau sampai supporter-supporternya itu ikut ke luar kota buat nge-support grup sepak bola itu. Tapi fans Persebaya pada waktu itu semangat dan antusias sampai ke Jakarta tanpa koordinasi, tanpa apapun. Jadi kayak walaupun mereka nggak punya modal, nggak punya duit, tetap nekat mendukung Persebaya di Jakarta. Jadi mereka juga nggak bisa beli tiket masuk ke Stadion Senayan, jadi mereka kayak nonton dari luar gitu. Bahkan ada yang sampai terlantar nggak bisa pulang lagi ke Surabaya. Jadi mereka itu benar-benar nekat untuk mendukung Persebaya. Nah, dari situ muncullah kata-kata bonek atau bondo nekat yang ditujukan untuk pendukung-pendukung Persebaya, karena mereka sangat benar-benar
karena mereka benar-benar nekat untuk mendukung Persebaya. Tadi adalah mengenai sejarah dari bagaimana Persebaya terbentuk. Sekarang aku akan membahas mengenai sejarah dari Arema, kayak bagaimana Arema itu terbentuk. Nah, Arema itu merupakan sebuah klub sepak bola yang berbasis di Malang seperti yang kita udah tahu. Jadi Arema itu udah menjadi ikon bagi warga Malang Raya, jadi kayak Malang Kota, Malang Kabupaten, dan Batu. Jadi kalau kita ke Malang, udah pasti kita bakal ngelihat lambang Arema itu di mana-mana. Jadi lambang Arema itu singa ya, kita bakal ngelihat patung singa di mana-mana di Malang. Kalau tadi di Persebaya kelompok pendukungnya disebut Bonek dan Bonita. Nah kalau di Arema itu kelompok pendukungnya disebut Arema, dan untuk yang cewek disebut Aramanita. Konon nih, nama Arema itu adalah legenda di Malang. Jadi pas di zaman Kerajaan Singosari. Nah Kerajaan Singosari itu memang berbasis di Malang ya. Nah pas dipimpin oleh Raja Kertanegara, ada pati yang namanya Kebo Arema. Jadi Pati Kebo Arema itu sangat berjasa ya, banyak pemberontakan yang dia musnahkan. Terus juga Kerajaan Singosari berkembang pesat karena Pati Kebo Arema. Pada akhirnya di tahun 1980-an muncul lagi nama Arema. Nggak ada yang tahu pasti ya apakah nama klub sepak bola Arema ini apakah berkaitan dengan Kebo Arema, tapi ada yang bilang ini berkaitan. Tapi yang pasti banyak yang bilang kalau Arema itu merupakan singkatan dari Arek-Arek Malang. Di dalam bahasa Indonesia, Arek-Arek Malang itu adalah kayak anak-anak Malang gitu. Jadi Arema itu terbentuk di tahun 1987, jadi kayak beda 60 tahun sama Persebaya. Yang pertama kali kepikiran untuk membentuk klub sepak bola di Malang adalah Akub Zainal yang merupakan mantan gubernur dari Irian Jaya, juga mantan pengurus PSSI. Terus kenapa pakai logo singa? Nah, Arema itu terbentuk di bulan Agustus tahun 1987. Nah, Agustus itu kan kalau misalnya kayak zodiak itu Leo ya. Jadi Leo itu kan lambangnya singa. Nah, jadi dipakailah singa itu menjadi logo dari Arema. Mengapa pendukung Arema dan Persebaya itu selalu berseteru? Ada orang-orang yang berpikiran bahwa mereka berseteru karena gengsi daerah, karena mereka ingin membela kota-kota mereka masing-masing. Karena Surabaya dan Malang merupakan dua kota terbesar di Jawa Timur. Jadi mereka bersaing untuk jadi yang terbaik. Namun asal muasal dari perseteruan pendukung Arema dan Persebaya itu ada beberapa versi. Nah, yang pertama adalah berasal dari tawuran Tambak Sari. Tambak Sari itu ada di Surabaya. Di tanggal 23 Januari tahun 1990 itu ada konser Kantata Takwa. Nah, konon pas konser ini tuh ada arek-arek Malang yang datang ke konser ini terus teriak-teriak Arema gitu. Nah, Bonek yang merupakan tuan rumah merasa terganggu. Nah, jadi Bonek panggil orang lebih banyak untuk berusaha memukul mundur orang-orang Malang sampai keluar dari Tambak Sari. Nah, tapi Aramania pas diusir dari Tambak Sari itu nggak diem aja, mereka nggak terima dan melakukan perlawanan. Jadi di Tambak Sari terjadilah kericuan. Nah, jadi banyak juga yang berpikiran bahwa ini adalah asal muasal dari perseteruan Arema dan Persebaya. Nah, lalu yang kedua adalah media itu kadang memberitakan bahwa ada pemain Arema yang kasar ke pemain Persebaya. Nah, hal ini tuh bikin kedua kubu menjadi sangat panas. Kedua supporter sangat ingin membela klub sepak bola dari kota masing-masing. Nah, karena itu terjadilah kericuan juga. Nah, konon ada juga yang berpendapat bahwa media lebih sering memberitakan mengenai Persebaya. Misalnya ketika Arema menang gitu, media tidak terlalu mengekspos kemenangan dari Arema. Nah, ini juga bisa menimbulkan kecemburuan ini sebagai contohnya. Nah, terus pemicu yang lain yang ketiga adalah konon Malang yang selalu merasa diremehkan karena Malang
merupakan kota yang terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, jadi tidak sebesar Surabaya. Namun pendahulu Persebaya itu meremehkan Arema, bilang kalau tim asal Malang nggak bisa ngalahin tim asal Surabaya. Jangankan menang lah, kalau supaya seri aja cukup berat gitu. Nah jadi tentu saja Aremania nggak suka dengar ini. Tadi sejarah dari bagaimana terbentuknya Arema dan Persebaya dan sejarah dari perseteruan mereka. Semoga informasi yang aku bagikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika aku udah salah, boleh dikoreksi di kolom komentar. Jika kalian ada pertanyaan, boleh juga ditulis di kolom komentar di bawah. Bagi kalian yang suka dengan video ini, bisa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.